Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Bakudiwo. Saya kelas manajemen D. Saya ber-NPM C1B021153. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 yang dimana kita harus menyimpulkan dari video 1, 2, dan 3, dan 4 yang telah diberikan. Berikut kesimpulan dari video pertama, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah respon perubahan jumlah yang dibeli atau ditawarkan karena adanya perubahan sesuatu. Di dalam ekonomi, sesuatu itu bisa digolongkan ke dalam 3 kejadian. 3 kejadian tersebut melahirkan 3 elastisitas yang berbeda. Ada 3 jenis elastisitas yang dimana 1. Elastisitas harga. Perubahan jumlah barang yang kita beli karena terjadi perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Perubahan jumlah barang yang kita beli karena terjadi perubahan pendapatan. Yang ketiga, elastisitas silang. Elastisitas silang yaitu lanjutan dari elastisitas harga. Yang membedakannya adalah adanya sesuatu yang bersifat silang, yaitu kombinasi antara dua jenis barang. Di dalam elastisitas, harga dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Rumus elastisitas permintaan dan penawaran ini sama saja, yang dimana ada 3 rumus, yaitu adalah rumus pertama, E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per P2. P adalah harga dan Q adalah jumlah. Delta dalam matematika yaitu adalah operasi selisih. Delta Q yaitu adalah Q2 dikurang Q1, delta P yaitu P2 dikurang P1. Rumus kedua, E sama dengan Q action kali P per Q. Q action artinya turunan fungsi Q. Rumus ketiga yaitu adalah E sama dengan persen delta Q per persen delta P. Sama saja seperti sebab atau akibat. Nilai elastisitas dihitung secara menggunakan rumus akan menghasilkan koefisien elastisitas, yang dimana ini akan dibagi menjadi 5 kelompok koefisien elastisitas. Yang pertama 0, bersifat inelastik sempurna. Yang kedua kurang dari 1, bersifat inelastik. Yang ketiga sama dengan 1, yaitu bersifat uniter. Yang keempat lebih dari 1, bersifat elastis. Yang kelima tak hingga, bersifat elastis sempurna. Elastis harga ada 2 macam, yaitu adalah elastis permintaan yang nilainya negatif dan elastisitas penawaran yang nilainya positif. Nah, kemudian kesimpulan dari video kedua, yang dimana video kedua ini terdapat banyak rumus. 2 yaitu ada elastisitas pendapatan. E, pendapatan. Respon perubahan delta Q alias berapa kita beli karena terjadi perubahan pendapatan alias income dari delta Y. Y sama dengan yield atau pendapatan. E sama dengan persen delta Q per persen delta Y, alias berapa persentasi perubahan yang diminta karena pendapatan. Namun ada juga rumus E sama dengan delta Q per delta Y dikali Y1 per Q1. Namun cara kerja rumus ini sama seperti rumus elastisitas sebelumnya. Dari hasil elastisitas ini kita akan mendapatkan elastisitasnya. Berikut adalah kesimpulan dari video ketiga, yang dimana elastisitas silang, elastisitas antar dua barang berbeda. Membahas tentang respon perubahan selisih kuantitas karena adanya perbedaan harga pada barang yang berbeda. Misalnya, harga motor Honda dimisalkan menjadi X, meningkat akibatnya adalah permintaan motor Yamaha, Y, yang akan meningkat. Nah, di sini kita akan mengkomparasi dua barang yang berbeda, yaitu X dan Y. Untuk rumus elastisitas silang atau EC, yang pertama adalah EC sama dengan persen delta QX per persen delta PY. Ya, dan yang kedua ada EC sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Hasil dari elastisitas silang ini memfokuskan pada plus atau minus, yang dimana positif atau negatif saja. Untuk yang bernilai positif, kedua barang bersifat substitusi. Dan untuk yang bernilai negatif, kedua barang bersifat komplementer. Untuk mengetahui barang tersebut positif atau negatif, caranya yaitu jika PX dan QY mengalami kenaikan, maka barang tersebut bersifat positif. Dan jika PX naik sedangkan QY menurun, maka barang tersebut yaitu adalah negatif. Nah, kemudian video keempat.
yaitu belajar santai elastisitas. Elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan jumlah suatu barang, Q, akibat adanya perubahan harga, P, atau price. Elastisitas disimbolkan dengan E. Rumus elastisitas ada 3, yaitu yang pertama, E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Dipakai apabila ada soal berjenis diketahui Q, Q1, P, P1. Yang kedua, Q aksen. E sama dengan Q aksen dikali P1 per Q1. Dipakai apabila soal berjenis diketahui fungsi X atau fungsi turunan. Yang ketiga, delta Q persen delta Q per persen delta P apabila diketahui soal persen. Hasil elastisitas 1. E lebih besar dari 1 yaitu adalah elastis. Yang kedua, E lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1 yaitu inelastis. Yang ketiga, E sama dengan 0 inelastis sempurna. Yang keempat, E tidak terhingga yaitu elastisitas sempurna. E sama dengan 1 yaitu unitary. Kurva. Semakin datar kurva, maka dapat dikatakan kurva tersebut elastis. Syarat elastis yaitu jika perubahan barang yang semakin tinggi sedangkan perubahan kenaikan harga yang sedikit. Kedua, jika perubahan harga sedikit yang dibeli juga sedikit dan harganya tinggi yang dibeli sedikit maka dikategorikan barang inelastis. Yang ketiga, jika barang tersebut tidak ada perubahan permintaan barang atau jumlah permintaannya tetap, maka dikategorikan menjadi barang inelastis sempurna. Yang terakhir yaitu adalah cara memaksimalkan pendapat, yaitu jika elastis harga diturunkan dan jika inelastis harga dinaikkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.